Coba pikirkan satu hal ini. Ada orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja, punya teman, punya momen, punya cerita, tapi tidak satu pun ia abadikan, tidak diunggah, tidak disimpan, bahkan tidak difoto. Bukan karena miskin memori, bukan karena anti kamera, dan seringkali bukan karena rendah diri. Hari ini kita akan membahas psikologi orang yang tidak pernah memfoto momen bahagia mereka, bukan versi motivasi murahan, tapi versi jujur yang jarang dibicarakan. Jika Anda pernah merasa, kok saya seperti ini ya? Atau Anda mengenal seseorang yang hidupnya seperti bayangan? Tonton sampai akhir. Dan jika pembahasan seperti ini relevan dengan hidup Anda, subscribe, like, dan tuliskan di komentar. Apakah Anda termasuk orang yang jarang memotret kebahagiaan? Di era sekarang, kebahagiaan punya standar baru. Ia harus terlihat, ia harus terdokumentasi, dan idealnya harus diakui orang lain. Makan enak, foto. Liburan, foto. Tertawa, foto. Bahkan sebelum bahagia sudah dipikirkan. Ini nanti diunggah di mana? Maka ketika ada seseorang yang tidak melakukan itu, ia dianggap aneh. Kenapa sih hidupnya sepi banget? Kenapa tidak pernah posting apa-apa? Apakah dia tidak bahagia? Padahal, tidak semua kebahagiaan ingin dipertontonkan. Dan tidak semua yang tidak memotret berarti tidak merasa. Sebagian orang tidak memfoto momen bahagia karena mereka takut momen itu pecah saat diabadikan. Bagi mereka, kebahagiaan bukan sesuatu yang stabil, ia rapuh. Ia sementara dan seringkali datang setelah penderitaan panjang. Memotret kebahagiaan berarti mengakuinya, dan mengakuinya berarti bersiap kehilangannya. Ada ketakutan sunyi di sana. Kalau aku mengabadikan ini, apakah besok semuanya akan runtuh? Maka mereka memilih menyimpannya diam-diam, tidak untuk dikenang, tapi agar tidak dirusak oleh harapan. Ada tipe lain, orang yang tidak memfoto momen bahagia karena terlalu lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah eksistensial. Hidup mereka adalah bertahan, bukan merayakan. Ketika sesuatu yang baik terjadi, respon batinnya bukan wah, melainkan syukurlah. Setidaknya hari ini tidak lebih buruk. Dalam kondisi ini, kamera terasa berlebihan, merayakan terasa tidak relevan. Karena pikiran mereka sudah sibuk memikirkan, besok bagaimana? Ini bukan sikap dingin. Ini mode bertahan hidup. Sebagian orang merasa tidak pantas bahagia. Mereka terbiasa hidup dalam rasa bersalah. Bersalah karena masih hidup. Bersalah karena tidak seburuk orang lain. Bersalah karena tersenyum saat dunia sedang kacau. Bagi mereka, memfoto momen bahagia terasa seperti pamer. Atau bahkan pengkhianatan. Di luar sana banyak yang menderita. Siapa saya sampai berani merayakan ini? Ini bukan empati yang sehat. Ini hukuman diri yang tidak disadari. Kebahagiaan boleh dirasakan, tapi tidak boleh dirayakan. Apalagi dipamerkan. Ada alasan yang lebih gelap, lebih sunyi. Sebagian orang tidak memfoto momen bahagia karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak emosional. Mereka hidup dengan asumsi, aku mungkin tidak akan lama di sini. Entah karena kelelahan hidup, entah karena perasaan hampa berkepanjangan, entah karena harapan yang sudah lama mati. Dalam kondisi ini, dokumentasi terasa tidak perlu karena masa depan tidak lagi dianggap pasti. Mereka tidak sedang merencanakan kenangan, menjalani hari. Mari jujur sebentar, tidak semua yang rajin memfoto itu bahagia, dan tidak semua yang bahagia ingin difoto. Ada orang yang tertawa hanya untuk kamera, ada pula yang tertawa lalu diam dan tidak ingin siapapun tahu. Masalahnya kita hidup di zaman di mana kebahagiaan yang tidak terlihat dianggap tidak ada. Padahal sebagian penderitaan terdalam justru datang dari orang-orang yang tidak pernah mengunggah apapun. Jika Anda adalah orang yang jarang memfoto momen bahagia, pertanyaannya bukan, ada yang salah dengan saya? Pertanyaannya adalah, apa yang membuat saya tidak ingin merayakan hidup saya sendiri? Dan jika Anda mengenal orang seperti ini, mungkin yang mereka butuhkan bukan dorongan untuk lebih positif, melainkan ruang untuk merasa aman tanpa harus terlihat bahagia. Jika video ini membuat Anda merasa dimengerti, atau justru membuat Anda berpikir ulang tentang hidup Anda sendiri, like video ini. Subscribe jika Anda ingin konten psikologi yang jujur, sunyi dan tidak menggurui. Dan tuliskan di komentar, apakah Anda termasuk orang yang tidak memfoto momen bahagia? Atau Anda baru menyadari alasannya hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya.